Apa alasan orang-orang yang juara kelas itu biasanya susah untuk mendapatkan kemandirian finansial di masa depan? Yaitu bahwa orang-orang yang bodoh itu atau orang yang sedang-sedang saja itu biasanya mendapatkan pengalaman lebih awal dan mendapatkan kesenangan lebih awal. Sedangkan orang-orang yang pintar itu terbebani dan susah sekali untuk menemukan kesenangannya di mana. Orang-orang yang bodoh itu mau ulangan mau enggak, sehari sebelumnya dia masih guling-guling, masih chattingan, masih gak melakukan hal-hal yang gak jelas. Ya itu memang semuanya adalah tindakan-tindakan yang buruk. Tetapi setidaknya dia mengetahui kesenangannya itu ada di situ. Sedangkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terbebani dengan nilai-nilai akademik, itu dia bahkan setelah dia dewasa, setelah dia bekerja pun dia tidak tahu kesenangannya ada di bagian yang mana. Jadi maksudnya begini Baraya, ini saya pengen memberikan penjelasan, bukan memberikan pembenaran. Pekerjaan apakah yang membuat Baraya cepat sukses? Bukan pada jenis pekerjaannya, tetapi pada seberapa dekat Baraya pada pekerjaan itu. Pekerjaan-pekerjaan yang cepat membuat sukses itu adalah pekerjaan yang Baraya senangi. Pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang hobi. Udah hobi dibayar. Gitu kan? Maka orang-orang yang tidak pintar, orang yang biasa-biasa aja, karena dia tidak terbebani oleh pekerjaan apa, dia akan terbiasa untuk bekerja sesuai dengan apa yang dia senangi. Misalkan, seneng Hot Wheel, ngoleksi Hot Wheel. Kalau dia benar-benar seneng, itu bisa jadi lahan pekerjaan dan dia bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan juta sebulan hanya gara-gara dari dagang Hot Wheel. Kan begitu. Sedangkan orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang ranking 1 itu berorientasinya pada pekerjaan. Jadi, kalau saya mau sukses, saya harus masuk jurusan kedokteran, misalkan. Karena itu, saya harus SBMPTN nilainya segini, UN nilainya harus segini. Dia habis-habisan di situ. Ketika dia sudah masuk menjadi dokter, dia sebenarnya gak bingung, dia sebenarnya gak jelas juga apakah ini adalah pekerjaan yang saya harapkan sejak awal. Dia tidak tahu kesenangannya di mana. Maka, orang yang jual Hot Wheel, cuman jual Hot Wheel, tapi dia melaksanakannya dengan kesenangannya, dengan hobinya, itu pasti dijamin lebih sukses daripada seorang dokter yang dia nggak tahu kesenangannya di situ atau bukan. Begitu. Nah, maka orang-orang yang cerdas itu akan terjebak pada pikirannya sendiri bahwa kalau mau sukses harus masuk jurusan ini, sedangkan orang-orang yang bodoh itu, kalau mau sukses, dia harus ikuti kesenangannya sendiri. Pada akhirnya, ternyata yang menang secara statistik setidaknya kita mengetahui bahwa orang-orang yang tengah-tengah atau yang bodoh itulah yang ternyata mendapatkan kekayaan lebih banyak dan kesuksesan yang lebih berarti daripada orang-orang yang juara kelas. Maka saran dari Bill Gates adalah kalau dia membutuhkan para pekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit, maka dia akan mencari orang-orang yang pemalas. Karena orang-orang pemalas itu biasanya out of the box. Sedangkan orang-orang yang pintar itu biasanya malah nyari-nyari buku untuk mencari-cari teori yang cocok untuk diterapkan dalam satu masalah tertentu. Ya, sekali lagi begini Baraya, saya sampaikan disclaimer-nya dengan sejelas-jelasnya bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan pembenaran terhadap orang-orang bodoh. Ya kalau bodoh mau bodoh aja. Tetapi maksud saya adalah menjadi pintar itu adalah sarana untuk membahagiakan diri dan orang lain. Jangan sampai kebahagiaan itu justru malah dihancurkan, diinjak-injak demi agar kita terlihat menjadi pintar. Itu saja Baraya, semoga bermanfaat dan semoga jangan disalahpahami.